Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Pujianto, NDH 03, Angkatan 11, Latsar CPNS LAN KDOD Samarinda dari Universitas Borneo Tarakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan rangkuman ya tentang materi yang saya dapatkan tadi ya, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Nah, apa itu wawasan kebangsaan? Jadi, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang ya dari seseorang, bagaimana cara memandang seseorang terhadap bangsa negaranya, terhadap tanah airnya. Nah, ketika cara pandang nanti itu sudah benar, ya, maka nanti bisa menimbulkan yaitu rasa cinta akan tanah air yang biasa kita sebut sebagai nasionalisme. Nasionalisme di sana akan melahirkan sikap merasa memiliki ya terhadap bangsa, negara dan juga tanah air, sehingga sikap memiliki itu, merasa memiliki itu merupakan cikal bakal ya lahirnya sikap rela berkorban terhadap atau untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini merupakan suatu sikap tertinggi ya saya pikir di dalam bernegara, yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Melihat pengertian tadi, maka bisa disimpulkan bahwa sebenarnya wawasan kebangsaan itu merupakan akar ya dari sebuah nasionalisme. Artinya di sini harus diberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang benar dulu, dikenalkan dulu bangsa, negara dan tanah air kita itu seperti apa ya, sehingga kalau sudah kenal maka kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka ketika sudah kenal harapannya akan menumbuhkan benih-benih sikap cinta tanah air atau nasionalisme itu, sehingga nanti bisa berkembang ke level yang lebih tinggi, yaitu sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya pikir wawasan kebangsaan ini merupakan suatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh ASN ya, terutama saya di sini yang berprofesi sebagai dosen. Kenapa saya katakan itu memegang peranan penting? Yang pertama, kalau kita lihat dari amanat undang-undang, di sana sudah dijelaskan bahwa fungsi dari ASN itu kan sebenarnya fungsinya ada 3. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan, kemudian yang kedua adalah pelayan masyarakat atau pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, ketiga hal itu tentu saja terutama poin terkait perekat dan pemersatu bangsa ini kan menjadi sebuah hal yang penting ya di dalam mana mungkin ya seseorang itu bisa merekatkan dan mempersatukan bangsa kalau bangsanya sendiri saja dia tidak tahu begitu ya, sehingga di sini wawasan kebangsaan itu adalah sebagai hal yang krusial ya yang harus dimiliki atau dimiliki oleh setiap ASN, terutama di sini dosen. Nah, saya katakan tadi bahwa dosen di sini memegang peranan penting ya. Kenapa? Yang pertama adalah di sini ini kita tiap hari berinteraksi dengan mahasiswa. Mahasiswa itu biasanya kita sebutnya adalah pemuda. Pemuda itu adalah agent of change ya. Sehingga di sini dengan pemahaman wawasan kebangsaan yang kuat di kalangan pemuda, mahasiswa terutama, maka diharapkan di sini benih-benih nasionalisme pemuda ya, terkait kesadaran akan sifat-sifat yang bisa mengancam nasionalisme. Nah, di sini sudah mulai tertanam. Kita tahu bahwa dalam sejarah ya pemuda itu memegang peranan penting ya, terutama di dalam era-era kebangkitan nasional ya, era merebut kemerdekaan dan juga mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan ini. Saya pikir peran pemuda itu sangat penting, sehingga di sini perlu untuk dikuatkan untuk jiwa nasionalisme. Nah, apa yang bisa dilakukan seorang dosen ya sebagai ASN di sini untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan itu? Yang pertama tentu saja kita sadarkan kepada pemuda ya bahwa terkait dengan nasionalisme itu kita harus menghindari ya sebenarnya paham-paham yang bisa berpotensi untuk merusak nasionalisme itu sendiri. Kemudian yang kedua, sistem imun dari mahasiswa harus kita perkuat
Kenapa? Karena penyebaran paham radikalisme, separatisme dan lain-lain itu kan dia halus ya di kalangan mahasiswa, sehingga di sini ilmunya harus kita kuatkan. Caranya bagaimana? Yang pertama mungkin setiap mata kuliah di sana perlu untuk disisipkan ya tentang nilai-nilai wawasan kebangsaan agar itu senantiasa teringat oleh mahasiswa terus. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum.